Selamat malam, sahabat yang baik. Malam ini saya ingin berbincang sedikit mengenai lembaga perkreditan desa, karena di Bali itu luar biasa peranannya. Perannya dalam pembangunan desa luar biasa. Tetapi tidak semuanya bagus, ada yang bermasalah, malah ada yang bermasalah hukum. Oleh karena itulah saya ingin berbagi pengetahuan nanti supaya juga dikoreksi oleh para ahli. Tetapi saya ingin menyebar informasi kepada masyarakat supaya mereka, karena LPD itu adalah milik warga desa, supaya mereka tahu bagaimana sebenarnya apa yang mereka miliki itu. Kita akan melihat dulu sejarah berdirinya LPD. Kenapa ada LPD? Itu yang kita mau lihat dulu. Sejarah berdirinya LPD. LPD itu berdiri pada tahun 1984, berarti sudah berapa tahun? Sudah 41 tahun. LPD di Bali sudah berdiri sudah 41 tahun, sudah cukup dewasa itu. 41 tahun itu super dewasa kan. Digagas oleh Gubernur Bali saat itu Profesor Dr. Ida Bagus Mantra yang ingin membangun ekonomi masyarakat adat tanpa meninggalkan nilai budaya Bali. Jadi saat itu banyak kramo desa yang bergantung pada rentenir. Karena itulah dibentuklah lembaga keuangan milik desa adat yang dikelola berdasarkan kepercayaan, ya, berdasarkan gotong royong dan awik-awik. Ya. Dasar hukumnya adalah SK Gubernur. Kemudian terus disesuaikan, ada perdanya, ada pergubnya, ya. Kemudian ada awik-awik di desa, ada perarem tentang LPD. Dan semua itu adalah sebagai dasar hukum bagaimana LPD itu beraktivitas, beroperasi. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlah LPD di Bali. Jumlah LPD di Bali berdasarkan data yang ada yang saya baca di disclaimer dulu karena saya kan sumbernya dari informasi publik. Itu kurang lebih 1.400 lebih LPD di Bali. Banyak sekali, 1.400. Ya. Di daerah mana yang paling banyak? Kalau saya lihat data tahun berapa ini, tapi tidak menyebut tahun ya. Ya artinya data yang menyebut jumlah LPD 1.400-an, yang paling banyak itu adalah di Kabupaten Gianyar yang paling banyak. Nomor 2 terbanyak di mana? Nomor 2 terbanyak adalah Karangasem. Nomor 2 terbanyak. Paling sedikit di mana? Paling sedikit di Denpasar. Mungkin di Denpasar karena banyak bank ya. Jadi LPD itu tidak begitu banyak. Nah demikian. Nah LPD itu ada yang sehat, ada yang kurang sehat, ada yang tidak sehat. Ya, ada juga yang sudah tidak beroperasi. Nah itulah yang kita ingin lihat. Bagaimana sebenarnya LPD itu seharusnya bagaimana mereka bisa menjaga kepercayaan masyarakat sehingga LPD itu selalu sehat gitu, selalu sehat. Ya ini yang kita ingin lihat sedikit ya. Saya pelajari perarem tentang LPD itu dibuat dari ketentuan-ketentuan BPR ya yang disederhanakan. Jadi hampir sama dengan bank dia, hampir sama aturannya. Ada tata kelola, ada manajemen risiko, ada bagaimana mengolah kas, bagaimana mengolah kredit segala macam sama dengan bank, hanya lebih sederhana saja. Ya. Nah ini kalau kita bicara sekarang apa itu tujuan LPD itu kan jelas tujuan LPD itu adalah ingin mensejahterakan desanya, warga desanya. Nah tentu dari awal itu niatnya itu adalah laba LPD itu untuk pembangunan desa, untuk upacara-upacara di Kayangan 3 seperti itu. Itulah tujuan LPD. Nah inilah kita semua mesti aware bahwa yang pemilik LPD itu berdasarkan peraturan adalah kramo desa. Kramo desa lah yang memiliki LPD. Jadi semua warga di desa itu pemilik. Nah siapa yang mewakili pemilik? Yang mewakili pemilik di dalam organisasi itu adalah pengawas. Pengawas ya, pengawas itu kan ketuanya adalah bendesa dan ada dibantu oleh di bawahnya. Nah inilah yang mewakili kepentingan pemilik. Ya memang akhirnya selalu dibahas dalam paruman ya sahabat desa, paruman desa. Nah inilah yang perlu diperhatikan bagaimana caranya agar LPD itu sehat. Artinya sehat dan berkelanjutan. Ya jadi berkelanjutan walaupun
pemimpinnya diganti-ganti tapi dia berkelanjutan. Nah, harus selalu memang yang paling penting itu adalah tata kelola. Tata kelola itu harus betul-betul dipatuhi. Jadi aturannya seperti apa, siapa yang berwenang, siapa yang memeriksa, siapa yang mengawasi. Nah, ini harus berfungsi. Nah, kebanyakan biasanya lembaga keuangan itu, apalagi terutama yang LPD ya, itu adalah lembaga pengawasannya kurang maksimal. Artinya boleh dibilang agak lemah. Nah, inilah masalahnya. Nah, jadi itulah, jadi bagaimana caranya pengawas itu harus bagus. Nah, salah satu cara adalah perlu melibatkan umpamanya auditor eksternal supaya ada yang memang ahli memeriksanya, ada apa ada keliru perlu diperbaikan, kan seperti itu. Ya memang peraturan tidak mengharuskan diperiksa oleh audit eksternal. Nah, menurut saya mestinya itu penting ya. Kita buat misalnya, walaupun tadinya aturan sekarang adalah opsi, nanti pemerintah perlu juga membuat misalnya aset berapa wajib auditor eksternal. Dengan demikianlah saya lebih percaya akan dikelola akan lebih baik dan akan berkelanjutan. Sehingga tujuan dari awal dari pembangunan LPD itu akan berhasil, artinya meringankan masalah perkara di Kayangan 3, di Dadir dan sebagainya, karena dikelola secara profesional. Betul-betul setiap orang memainkan perannya dengan baik. Pengawas melakukan tugasnya dengan baik, semua berdasarkan aturan yang ada. Nah, beberapa kelemahan yang saya lihat ya berdasarkan dokumen-dokumen yang saya baca itu ya, memang pada umumnya adalah pengawasnya kurang berfungsi. Nah, ini ya tidak semua ya, ini secara umum ya. Ada pengawasnya yang bagus, tetapi pada umumnya yang tidak berfungsi. Sehingga dibuatlah aturan-aturan yang kadang-kadang melanggar di atasnya. Ya kan? Kan ada asas hukum. Peraturan di bawah tidak boleh melanggar di atas. Yang paling tinggi kan perda. Setelah itu pergub. Perda, pergub, nah, kemudian baru awek-awek, praram. Tidak boleh dia bertentangan dengan perda. Kalau bertentangan, istilahnya itu batal demi hukum. Repot kita nanti. Itulah yang saya perlu ingatkan kepada bapak-bapak yang banyak mengurus LPD. Mari kita bangun LPD ini supaya dia kuat. Kalau LPD itu kuat, Bali makmur. Yakin saya. Karena betul-betul setiap orang di desa itu akan menggunakan LPD sebagai sumber pembiayaan, sebagai untuk menaruh dana. Karena yakin akan dikelola dengan profesional. Salah satu yang penting dilakukan adalah auditor eksternal. Perlu itu dipikirkan, walaupun tidak segera tapi harus ada supaya yakin bahwa operasional LPD sudah bagus. Bukan kita cari salah, tetapi kita ingin agar apa yang dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga semua aman, desa aman, kemungkinan pejabat juga aman, tidak pernah akan tersandung masalah hukum. Ini yang saya kadang-kadang takut ya, artinya sedih lah. Siapapun saya juga pernah ada dipanggil hukum, memang repot gitu. Jadi kita janganlah melanggar, jadi apalagi aturannya melanggar, jangan. Aturan harus konsisten sesuai dengan jiwa perda. Tujuannya harus dicapai, pengawasan berfungsi, semua berfungsi pasti akan baik. Saya percaya itu. Mari kita bangun LPD betul-betul dengan tata kelola yang baik, good corporate governance, manajemen risiko yang baik, kegiatan operasional yang baik. Saya percaya Bali akan mantap jika semua dikelola dengan baik. Swaha.